وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir atau akhir daripada pembahasan kita, yaitu halaman 165 dari bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Kisah seputar para pencuri kabar dari langit, yaitu para setan tersebut mengkabarkan kepada tukang sihir atau dukun. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat kata beliau al-as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan, as-su'al. Pertanyaan yang pertama, hal istiraqus sam'i ba'dal bi'tsa qablaha wa hal huwa mustamirrun? Pencurian pendengaran dari langit tersebut setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW ataukah sebelumnya? Kemudian pencurian tersebut apakah terus-menerus berlangsung? Al-jawab, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalilun jiddan. Dulunya di zaman Rasulullah SAW itu sedikit sekali pencurian tersebut. Lakin ba'dan Nabi kathur. Akan tapi setelah Nabi Muhammad SAW banyak pencurian terjadi. Waqad kana qabla Nabi mawjudan. Dan dulunya sebelum Nabi pun juga sudah ada. Walakin laisa kullu syai'in yudrikunahu bistiraqihim. Akan tapi tidak setiap sesuatu mereka mendapatkannya dengan sebab apa? Nah, barakallahu fikum, pencurian mereka. Qad yudrikuna syai'an minal ma'arif. Terkadang mereka apa? Bisa mengetahui sedikit daripada pengetahuan. Tahu gitu ya. Wa qad yusibuhum shihab qabla an yulqu mastarqauhu ila sahara. Terkadang mereka sudah apa? Nah, barakallahu fikum, ditimpa oleh meteor. Nah, barakallahu fikum, ditimpa oleh meteor sebelum apa? Mereka menyampaikan apa-apa yang mereka curi dari langit kepada para tukang sihir. Jadi sebelum sampai ke tukang sihir sudah ditembak dengan meteor tadi itu. Dilempar dengan meteor, kena gitu. Waqad yamtahun nas bima yudrikun. Dan terkadang waqad yamtahun nas, terkadang manusia diuji bima yudrikun, dengan apa yang mereka ketahui. Waqad yahulullah bainahum wa baina ahli samawati bisyuhub. Terkadang Allah Ta'ala menghalang-halangi antara mereka, itu para pencuri kabar dari langit, dan antara penduduk langit, na barakallahu fikum, dengan apa? Meteor-meteor tadi itu. Fa rabbuka hakimun alim. Maka Rabbmu zat yang bijaksana dan juga Maha mengetahui. Hadza minal ibtila' wal imtihan. Ini termasuk bab ujian dan juga na barakallahu fikum, imtihan. Wa mustamirrun, yang mana seperti ini terus-menerus. Nasallallahu as-salamata. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. As-su'al, pertanyaan berikutnya, kaifa nuwaffiq baina qaulihi ta'ala wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba wa istimraru istiraqis sama'. Bagaimana kita cara menggabungkan, mensinkronkan antara firman Allah Ta'ala dan bahwasanya kami manakala menyentuh sampai di langit, kami menjumpai di langit tersebut dipenuhi dengan penjagaan yang kuat, dan juga ada meteor-meteor di situ. Kemudian bagaimana cara menggabungkan ayat tersebut dengan apa? Berlangsungnya terus-menerusnya adanya apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am, adanya pencurian kabar dari langit tersebut. Al-jawab, jawabannya, wujudus syuhub la yamna' min istiraqi as-sam'. Adanya meteor-meteor tersebut tidak menghalang-halangi, na'am barakallahu fikum, untuk tercurinya pendengaran. Mislu ma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmuna bisyuhub. Seperti apa yang Rasulullah kabarkan bahwasanya mereka yurmauna bisyuhub, mereka dilempari dengan meteor. Walakin qad yaslam ba'dhum, na'am barakallahu fikum, fa yuballighul kalimah ila as-sahara wal kahana. Tapi sebagian mereka ada yang tidak terkena meteor dan selamat, dan akhirnya menyampaikan kalimat yang dia curi dari langit tersebut kepada tukang sihir dan juga para dukun. Allahumma musta'an. Itulah keadaan yang sebenarnya. Kita lihat, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi masail, dalamnya ada permasalahan-permasalahan. Al-ula, pertama, tafsirul ayat, penafsiran ayat yang sudah kita baca tadi.
Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum ila akhir ayah. Yang kedua, ma fiha min al-hujjah ala ibtal syirk. Yaitu apa-apa yang terkandung dalam ayat tersebut berupa hujjah argumen mengenai batilnya kesyirikan, khususan man ta'allaqa 'ala shalihin. Terkhususkan orang-orang yang menggantungkan diri kepada orang saleh. Wa hiyal ayatul lati qila annaha taqta'u 'uruqa syajarati syirki minal qalb. Yaitu ayat yang dikatakan bahwasanya ayat tersebut bisa memotong urat-urat pohon kesyirikan dari hati. As-salisah yang ketiga, tafsir qouli ta'ala qaulul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Yang ketiga ada penafsiran firman Allah Ta'ala, mereka berkata al-haq. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana para malaikat tersebut ketika bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Madza qala rabbukum?" Qaulul haq. Nah, maksudnya yang diucapkan itu adalah kebenaran. Ya, wa na'am. Wa huwal 'aliyyul kabir. Dan dia adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ar-rabi'ah yang keempat, sababu su'alihim an dzalik, sebab pertanyaan mereka tentang hal tersebut. Al-khamisah yang kelima, anna Jibril lan yujibuhum ba'da dzalik biqaulihi qala kadza wa kadza. Yang kelima, Jibril alaihissalam, karena beliau adalah pemimpin para malaikat di langit, nah menjawab untuk mereka setelah pertanyaan tersebut dengan ucapannya qala kadza wa kadza. Allah Taala mengatakan seperti ini dan seperti ini. As-sadisah yang keenam, dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sah Jibril. Penyebutan bahwasanya ketika mereka pingsan semuanya, pertama kali yang bangkit adalah Jibril. As-sabi'ah yang ke-7, annahu yaqul li ahli samawat kullihim, bahwasanya dikatakan kepada penduduk langit semuanya, li annahum yas'aluna, karena mereka bertanya. Jadi Jibril menjawab kan ditanya gitu. Barakallahu fikum. As-saminah yang ke-8, annal ghasya ya'um ahli samawati kullahum, bahwasanya pingsan tersebut menyeluruh kepada penduduk langit semuanya. At-tasi'ah yang ke-9, irtijafus samawati li kalamillah, rasa takutnya langit terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar, sampai mengeluarkan bunyi. Al-ashirah yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu, bahwasanya Jibril lah yang menyampaikan wahyu sampai kepada mana punya Allah Taala kehendaki dan Allah perintahkan. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, dzikru istiraqis syayatin, penyebutan mengenai perbuatan pencuriannya para syaitan tersebut, mencuri pendengaran, mencuri kabar dari langit. As-tsaniyata asyrata, yang ke-12, sifatu ruqubi ba'dihim ba'dha. Sifatnya barakallahu fikum, berkendaraannya sebagian mereka terhadap sebagian lain, bertumpuk-tumpuk. As-salisata asyrata yang ke-13, sababu irsalu asy-syihab, sebab diutusnya para meteor tadi itu untuk menghantam atau untuk melempari para setan. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, annahu taratan yudrikuhu asy-syihab qabla an yulqiyaha. Terkadang para setan tadi itu barakallahu fikum terkena meteor sebelum menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Wa taratan yulqiyaha fi udhuni walihi minal ins qabla an yudrikah. Terkadang sempat setan tersebut yang mencuri pendengaran menyampaikan kepada penolongnya atau pengikutnya dari kalangan manusia sebelum sebelum meteor itu menimpanya. Al-khamisata asyrata yang 15, kaunul kahin yasduq ba'dal ahyan, yaitu keadaan tukang dukun, barakallahu fikum, dukun itu terkadang benar ucapannya, sebagian ucapannya benar terkadang. Itu sebagai ujian ya. Terkadang benar karena kabar yang dicuri oleh setan dari langit tersebut, kalaupun 100, kebanyakannya semuanya dusta kecuali mungkin beberapa ucapan yang benar, itu pun sebagai ujian. Barakallahu fikum. Kemudian as-sadisah asyrata yang ke-16, kaunuhu yakdzib ma'aha mi'ata kadzbah. Mi'ata kadzbah. Keadaan iblis atau setan yang mencuri pendengaran dari langit tersebut berdusta bersama kata-kata yang dia ucapkan itu 100 kedustaan. As-sabi'ata asyrata yang ke-17, annahu lam yusaddaq kadzibahu illa bitilkal kalimah allati sumi'at min sama. Bahwasanya tidaklah dibenarkan kedustaannya kecuali dengan kalimat tersebut yang didengar dari langit. Barakallahu fiikum. As-saminata asyrata yang ke-18, qabulu an-nufusil batil, yaitu jiwa-jiwa manusia itu biasanya menerima kebatilan. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'ah. Bagaimana mereka malah menggantungkan kepada kabar yang satu dan tidak menganggap yang 100 dusta tersebut, ya, yang satu benar, yang 100 dusta, kenapa yang dianggap malah yang benarnya saja? Yang dustanya enggak dianggap. Itu menunjukkan bahwasanya mereka sudah hatinya itu senang dengan kebatilan. At-tasni'atu asyrata yang 19, kaunuhum yulqi ba'dhum 'ala ba'din tilkal kalimah wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Keadaan mereka menyampaikan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya kalimat yang dia curi dari langit tersebut dan mereka menjaganya
dan mereka berdalilkan dengannya. Al-ishrun yang ke-20, isbatu sifati khilafan Mu'attilah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Taala dalam rangka menyelisih kelompok Al-Mu'attilah. Al-hadiyata wal ishrun, al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21, at-tasrihu bi anna tilkar rajfah wal ghasyiyah khaufan min Allah azza wa jalla. Terang-terangan bahwasanya barakallahu fikum bunyi tersebut, getaran tersebut dan juga pingsan yang terjadi di situ benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saniyah wal ishrun yang ke-22, annahum yakhirruna lillahi sujjada. Bahwasanya mereka semuanya pingsan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah kita selesaikan bab yang sudah kita baca tadi. Semoga bermanfaat bagi anda pribadi dan segenap ikhwah akhwat seluruhnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.